Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada tanggal 21 dan juga 26 Maret 2024. Untuk menghadapi Vietnam, pelatih Timnas Indonesia memanggil 28 pemain. Dari 28 pemain itu termasuk Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan juga Nathan Choeon yang masih dalam proses menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Sejatinya ada satu pemain lagi yang tengah melakukan proses menjadi warga negara Indonesia. Ia adalah Martin Paes. Akan tetapi Martin Paes tidak masuk dalam daftar 28 pemain. Rencananya Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye akan disumpah menjadi warga negara Indonesia, yakni pada tanggal 13 Maret sehingga bisa langsung didaftarkan ke FIFA. Karena deadline pendaftaran tanggal 13, sedangkan tanggal 11 itu sudah libur, jadi kita lagi coba hari ini dimaksimalkan dan kalau bisa tanggal 13 angkat sumpah sehingga kita bisa register ke FIFA, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa Martin Paes tidak bisa berbarengan diambil sumpah dengan kedua pemain lain karena Liga Amerika Serikat atau MLS tengah bermain. Ia memperkirakan bahwa Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia pada Juni atau setelahnya. Martin Paes tidak bisa datang karena MLS sedang bermain. Jadi kalaupun Martin Paes di FIFA-nya lancar, ya Martin Paes baru bisa memperkuat di Juni atau setelah Juni. Tergantung kesempatan dia mengangkat sumpah. Jadi dinamikanya masih ada, ujar Erick Thohir. Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun belum bisa dipastikan tampil membela Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan kedua pemain tersebut harus melewati sejumlah prosedur yang ada. Setelah proses rampung, baru nama-nama tadi bisa didaftarkan dalam pertandingan tersebut. Seperti diketahui, Komisi 10 DPR pada Kamis 7 Maret 2024 telah menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan juga Martin Paes. Haye dan juga Ragnar Oratmangun pun telah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam yang akan berlangsung pada tanggal 21 dan juga 26 Maret mendatang meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Selain kedua pemain tersebut, Nathan Choeon juga masuk dalam daftar skuad yang dipanggil oleh sang pelatih Shin Tae-yong. Padahal pemain Swansea City itu juga belum melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa Haye dan juga Oratmangun memang belum bisa dipastikan bermain untuk tim Merah Putih saat berhadapan dengan Vietnam nanti karena masih belum menyelesaikan sejumlah proses naturalisasi yang ada. Meskipun begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI berusaha keras agar mereka bisa melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia, yakni pada tanggal 13 Maret mendatang, tepat pada hari terakhir pendaftaran pemain, sehingga bisa membela skuad Garuda. Hari ini kami sedang menunggu surat dari DPR kepada Bapak Presiden. Nanti dari situ, Pak Presiden mengeluarkan surat persetujuan supaya pemain ini bisa mengangkat sumpah dan juga dapat KTP serta paspor, kata Erick Thohir. Tom Haye dan juga Nathan Choeon dapat izin dari SC Heerenveen, yakni untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, klub kasta tertinggi Liga Belanda SC Heerenveen memastikan bahwa Tom Haye dan juga Nathan Choeon akan melakukan debut membela Timnas Indonesia saat berjumpa dengan Vietnam. Sebelumnya, PSSI telah merilis 28 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga itu, Timnas Indonesia diketahui akan menghadapi Vietnam. SC Heerenveen secara resmi mengumumkan pemanggilan Tom Haye dan juga Nathan Choeon ke Timnas Indonesia. Bahkan, SC Heerenveen optimis kedua pemainnya akan melakukan debut saat Timnas Indonesia melawan Vietnam. Debut internasional menanti Tom Haye dan Nathan Choeon di Indonesia. Tulis pernyataan resmi SC Heerenveen Sabtu 9 Maret 2024. Tom Haye dan Nathan Choeon bisa mengemas tas mereka karena perjalanan yang menyenangkan sudah di depan mata. Sang gelandang dan pemain bertahan ini sedang mengikuti seleksi tim nasional Indonesia. Lanjutnya, duel melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia telah dijadwalkan untuk para pemain SC Heerenveen yang keduanya bisa melakukan debut pada Kamis 21 Maret dan Selasa 26 Maret. Jelas SC Heerenveen. Shin Tae-yong makan malam bareng 7 pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada Kamis 7 Maret 2024 malam waktu Belanda. Dari 7 pemain naturalisasi itu, 3 diantaranya sedang menunggu mendapatkan paspor Indonesia, yakni Tom Haye, Nathan Choeon dan juga Ragnar Oratmangun.
Dalam unggahannya di Instagram, Sintayong menyambangi Iver Jenner dari Belanda, Marcelino Ferdinand Belgia, Sandy Walsh Belgia dan juga Joe Itzis Italia. Setelah dari Italia, Sintayong ternyata tidak langsung pulang ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kembali ke Belanda. Di negeri kincir angin ini, tepatnya di kota Breda, Sintayong mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di Belanda dan juga Belgia. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shane Patinama, Nathan Chueon, Tom Haye, Iver Jenner, dan juga Rafael Struijk. Sintayong ditemani oleh sang analis Kim Jong-jin serta orang kepercayaan PSSI dalam melobi pemain keturunan yakni Fardi Bahdim. Dengan pemain timnas Indonesia kita, pemain yang bermain di Liga Belgia dan Belanda kumpul semua, termasuk pemain-pemain baru dan makan bersama di restoran Indonesia. Tulis Sintayong dalam caption yang dibuat, sembari menunjukkan foto kebersamaan mereka. Kebersamaan ini diharapkan meningkatkan kekompakan timnas Indonesia jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada tanggal 21 dan juga 26 Maret 2024. Timnas Indonesia membutuhkan 2 kemenangan atas Vietnam demi membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam praktis ketar-ketir melihat susunan pemain timnas Indonesia saat ini, sebab skuad asuhan Sintayong jauh lebih berbahaya ketimbang saat mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023. Hal ini mengingat keberadaan Tom Haye, Nathan Chueon, Joe Itzis dan juga Ragnar Oratmangun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal proses naturalisasi ketiga nama pemain keturunan yang sudah masuk dalam daftar timnas Indonesia. PSSI dan pemerintah Indonesia kini harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Pasalnya, tenggat waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal dibuka hingga 13 Maret 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang membantu proses naturalisasi ketiga nama pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Karena nanti setelah prosedur di Komisi 3 dan 10 DPR RI, kemarin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 3 dan 10, serta pimpinan dan juga dalam sidang paripurna. Bu Puan dan Pak Dasko mendukung, ujar Erick Thohir pada Jumat 8 Maret 2024. Kini Erick Thohir tinggal menunggu surat dari DPR RI kepada Presiden Joko Widodo agar ketiga pemain bisa segera sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Setelah itu Erick Thohir akan sesegera mungkin mengurus proses perpindahan federasi ketiga pemain tersebut agar segera bisa tampil bersama timnas Indonesia. Tapi saya tidak mau hanya melihat 1-2 pemain. Ini permainan tim. Saya lihat semua pemain serius mempersiapkan untuk membuat sejarah. Saya nggak lolos grup, menjadi 8 besar lalu sejarah kedua masuk 4 besar. Sejarah ketiga tembus Olimpiade kalau bisa tembus di 3 besar. Atau 4 besar dan lakukan kualifikasi lainnya. Tutupnya. Media asal Vietnam The Tau 247 memberikan perhatian lebih untuk 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sebanyak 4 pemain baru mendapatkan panggilan dari Sintayong. Mereka adalah Joe Itzis, Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan juga Nathan Chueon. Dari 4 nama tersebut ada 3 pemain yang menjadi sorotan The Tau 247. 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia akan menjadi tantangan besar bagi pelatih Philippe Thuse, tulis The Tau 247. The Tau 247 menyoroti tinggi badan sang pemain yang mencapai 1,91 meter. Gelandang ini memiliki tinggi badan yang mengesankan yaitu 1,91 meter, tulis The Tau 247. Jai musim lalu mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi dan diharapkan menjadi salah satu pemblokir terbaik di pertahanan timnas Indonesia. Sambungnya, lanjut ke Ragnar Oratmangun. The Tau 247 menyoroti Ragnar Oratmangun yang kini menjadi milik klub Groningen yang merupakan mantan tim bek Liverpool Virgil van Dijk. Striker kelahiran 1998 ini bermain untuk Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen, mantan tim Virgil van Dijk. Dia juga memiliki tinggi badan yang mengesankan yaitu 1,80 meter, tulis The Tau 247. Kemudian yang terakhir adalah Tom Haye. The Tau 247 menilai harga pasar Tom Haye yang fantastis merupakan bukti kualitas sang pemain. Sebagai informasi, Tom Haye kini memiliki nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah dan angka ini menjadi yang tertinggi di skuad timnas Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.